الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته ثم إلى رجل الأولياء وصحبه وسلم وصحبه ثم إلى رجل شيخنا وعلمنا وذريكم علينا سمين ثم إلى رجل المسلمين والمسلمات وإلى رسول سيد أسلم محمد بن عبد الله الكبير سيد السماني Guru bersama dengan guru Azrali, saya Muhammad Bismil Idris bin Musaim dan bersama Pak Berbagi, itu ulama yang saya mau kasih bin Abdullah Al-Ghazali, dan bersama guru Muhammad Sini bin Al-Ghazali Muhammad Haji Tabir Al-Madika ya Rahimi, Inna Allah yaqulu wa yarhamu bi darajati bil jannah wa yaqulu bi israri wa ma'lumin wa nafan bi din wal akhir wal Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa-apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita, kemudian Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jalan tetangga kita Allah hapuskan sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta hingga ila yaumil qiyamah. Jamaah pengajian ibu-ibu Langgar Al-Hasanah yang insyaallah senantiasa dalam rahmatnya Allah dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan pertemuan sore hari ini kita akan membicarakan daripada masalah tentang di fadilati salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengenai keutamaan atau kelebihan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana dikatakan yang ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka sallallahu alaihi wasallam, liman sana 'alaika maratan wahidatan hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah, Allah membalas 10 kebaikan atas daripada orang-orang yang bersalawat kepada engkau sekali tersebut. Apakah hal yang demikian tadi disebabkan lantaran hatinya ketika ia mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah? Jadi itu tamunya hadir keadaan hati. Artinya hadir itu dalam keadaan khusyuk. Nah kayak apa? Ujar sebagian ulama memadakan di antara daripada hadirnya hati itu, yang pertama adalah tahadatun anil hadas. Yang pertama ketika ia membaca salawat, bahwasanya adalah dalam keadaan orang tersebut suci daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, bersih.
Yang kedua, taharatun badan wal makan wal libas an najasah. Suci daripada badannya, suci tempatnya, suci pakaiannya daripada najis. Kemudian yang ketiga, ujar ulama yang ketiga, libasun laikun yuwari aurata, yakni pakaian kita itu layak ketika kita membaca salawat. Nah kayak bersama saya, lalu yang ada di antara kita nih orangnya kata juga salawat, tapi ketika bersalawat ini pakaian yang dipakainya apa? Mulai umpamanya pakai baju kaos kutang, salawat pendek umpamanya nih, kelihatan batang paha kelihatan. Boleh lah bersalawat itu tadi boleh, cuma nilai yang kurang nang bersalawat nang kayak ini nang dibalas oleh Allah Taala. Sekali dia mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah, maka 10 sudah Allah balas. Nah ini ditanya sahabat tadi. Kemudian lagi yang keempat, orang yang membaca salawat yang hadir hatinya itu adalah yang keempat, ujar ulama mengatakan istiqbalul kiblat, yakni dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, istilah berbujur kita membaca salawat. Kemudian yang kelima, julusun mutmainnun, dalam keadaan duduk nang tenang, santai, duduk bujur-bujur tentram kurangnya. Boleh duduk dalam keadaan duduk tawaruf, boleh dalam keadaan iktiras, boleh, atau dalam keadaan duduk tarabuh, duduk basila, boleh juga. Ada gelisah orangnya. Kemudian apa lagi? Nah, keenam adalah tarkul ajalah. Ketika kita membaca salawat disuruh jangan Anda bercepat-cepat bersegera berlaju. Ini nak barakah, Anda bati harapkah, nak datang nampil berjalan, nak datang sambil bermotor kan, nak dalam keadaan dia sambil malain orang lain dia bersalawat, boleh di setiap keadaan. Cuma salawat Quran yang kayak ini dibalas oleh Allah Ta'ala sekali kita bersalawat 10 aja. Ini nang memadahkan tadi nang hadir hatinya ini nang kayak apa salawatnya. Bila orang hadir hatinya kita di dalam Nabi kita, ketika dia menghadirkan hatinya membaca salawat kepada baginda Rasulullah, maka dia nanti kada nang awak tahu nilai yang pahala nang Allah berikan bagi orang tersebut terkecuali adalah Allah saja. Ini tadi kita perhatikan nih, nah kayak apa? Menghadirkan hati ini tadi. Ya Allah, menghadirkan hati ini ya pas main dapat tadi. Amanah kita nang santai, sambil berpandiran, salawat. Nah itu satu aja, 10 jalannya. Ini lumayan kita. Kemudian nang berikutnya adalah nang ketujuh apa? Syai'un minatif. Nah, ini apa? Ketika dia mengucapkan salawat maka ada harum-haruman di sekitarnya. Entah awak diharumi atau wadahkah amar kita kan, nah, atau makanya yang kerajin kan apa serbuk mengharum dengan itu bagus lagi. Minyak awal itu jangan lupa nang kabilah itu jangan minyak awal itu ada mana wah ini bagus tuh sudah dilakukan banyak. Nah harum maka menghadirkan hati. Babnya harum ini bagus, orang malaikat datangan jangan hampak tujuh. Ibaratnya sudah mandi 3 hari aja pamannya kurang, orang banyak kesian kurang, ya lah, orang ada karuan kita, ada karuan kita, ada ganggu orang. Dan yang berikutnya yang ke-8, ujar ulama apa? Hendaknya dalam membaca salawat itu ikhtiyaru abdal musyad, apa? Memilih yang paling abdal sujud salawat. Nah, jadi dipilih apa yang paling alat salawat itu. Oh ternyata yang paling bagus salawat di antara salawat yang ada adalah salawat Ibrahimnya. Apa bu? Salawat Ibrahimnya? Namanya salawat Ibrahimnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim Alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu tadi ngarannya salawat, itu ngarannya salawat
Ibrahimnya. Mau membaca ini panjang benar ya kan? Ya 100 mungkin ini. Ya Allah panjang benar, panjang sesuai aja. Ganjarannya dia buat benar-benar. Cuma disebutkan di dalam kitab Taqribul Usul disebutkan cukup membacanya di awal dan di akhir ketika seseorang tidak hendak memulai daripada salawat yang lain. Maka ini umpamanya. Ketika dia punya hobi bersalawat, salawat umpamanya salawat Jibril, ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi awalnya kan mulai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hadis fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya tadi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau Allahumma shalli ala Muhammad. Kesalah aja. Hendak baca sayyidina, hendak ada kesalah aja. Cuma bagus lagi sayyidina. Bagus lagi. Hanya kena bila-bila tentang banyak jadian ulun hendak membaca jadian mengamalkan dalam sehari itu 1000 sampai 1000 jadi tutup kena dengan bacaan salawat awal tadi itu namanya salawat Ibrahimiyah. Cuma bila hendak dapat banal pahalanya, nang kada terkira, nang kada kau dikira lagi pahala kecuali Allah aja Nabi tadi. Ya harus menghadiratkan hati. Bila kita kada nang itu tadi dibalas cuma sekali dibalas oleh Allah Ta'ala sama nilainya dengan 10 kali. Itu lumayan sudah. Maka Rasulullah mengatakan ketika ditanyakan demikian, la bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Bahkan Rasulullah nang bersalawat 10 dibalas oleh Allah Ta'ala sekali orang bersalawat tadi itu orang tadi yang setiapnya bersalawat dalam keadaan gafil, dalam keadaan orangnya lalai. Untuk bocap sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pikiran bisa kemari, hati bisa kemari. Memikirkan nih utang sudah terbayar juga kan. Lihat ibaras nih kena habis, tapi udah bahas salawat terus. Ya dan lagi hutang, ambil menulis masalah terus sambil menagih hutang, mikirnya itu kemarin dulu kan? Ya Allah bisa berapa? Ada yang sambil bertata pas, ada yang sambil bawa masak, taruhan terus. Nah ini nang ucap yang ini dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali. Sekali dia membaca. Oh iya lah, dikira iya ada. Ada uyuk cuma ulir, iya lah. Iya lah. Barat nih tidak ini barat benar, namun berkandir. Sejam 2-3 jam, apalagi belum main tahan aja, ya lah. Tahan aja, belum main. Udah sanggup, baru benar lah. Amun belum main, bersalawat, ya Allah, ya. Ada benar ini ya. Tapi sudah tahu ini yang ada ya Allah, sudah tahu nih, sudah tahu. Lalu Rasulullah mengadakan apa? Wa yu'tihillahu amsalal jibali wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Lalu ujar Rasulullah, nang orang tadi dalam keadaan gafil, dalam keadaan lalai, pikiran yang kasih tukar dari hatinya kadang karuan tambuh, tapi orang yang mengucapkan salawat itu ujar Rasulullah diberikan oleh Allah Ta'ala saking kenal nilai pahalanya sama seumpama kayak gunung ganangnya. Harapnya ada salawatnya tadi, dan dengan berkat orang membaca salawat amalan-amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala. 7 menyembati orang, 7 mahapaki orang. Yang mulia bersalawat, bersalawatnya menghapus dosa kita. Kita umpamanya bersembahyang, kita umpamanya kurang bersedekah, kita umpamanya kurang puasa, belum tentu nah kita gaul itu langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Belum tentu. Sembahyang dia yakin ada diterima Allah Ta'ala. Ibadah dia tuh yakin kada. Biar berpuasa pulang, biar bersedekah pulang, yakin kada hatinya untuk ujung-ujung ini diterima oleh Allah Ta'ala. Belum tentu. Bisa jadi sembahyang tadi oleh lantaran akibat kita kurang daripada syaratnya membatalkan sembahyang kita. Kita berpuasa tadi lantaran akibat ujung-ujungnya orang menyebut orang dalam macam hilang pahala kita, dalam macam kemudian pulang bersedekah hanya dipuji orang hilang juga. Tapi
ketika orang bersalawat kepada Rasulullah, maka ketika itu langsung sampai langsung dia. Jadi dia boleh kita bersalawat. Anda sudah tahu. Dan ujar Rasulullah SAW, para malaikatnya Allah akan mendoakan bagi orang yang bersalawat tadi, bahkan memintakan ampunan baginya. Dimintakan ampun, malaikat memintakan ampun sudah. Itulah malaikatnya sudah mau turun tangan ini, memang sudah untuk. Wa amma idza kana hadira qalbi waqta salati alayya fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah taala. Dan adapun apabila seseorang ketika membaca salat hadir hatinya, nah ini hatinya hadir pada waktu dia mengucapkan salawat yang aku ya Rasulullah, maka tidak ada mengetahui kadar nilai yang pahala Allah berikan ke satu orang bersalawat tersebut kecuali hanya Allah yang mengetahui nilai yang pahalanya. Nah, dia pilih ya. Mun kita banyak doyan segala macam barang nanggapil barang dia nyawa. Jangan umpamanya udah salawat boleh. Ada salawat boleh banyak kuliah benar. Kalau dihapur. Padahal ketika dibacakan salawat, orang mengucapkan salawat, kita jawab itu adalah kita mengharapkan daripada rahmatnya Allah, mengharapkan daripada ampunannya Allah. Jangan sampai kita ibadahkan Rasulullah kurang nang bakhil. Apa bakhil? Apa bakhil? Pamalar. Apa bakhil? Pagisit. Cuma kan listriknya ada daripada segi harta ada. Kalau ini harta ada. Nah baca Rasulullah buktinya al-bakhilu man dzukirtu indahu tsumma lam yusalli alayya. Nah ini sahih di sini. Ujar Nabi apa? Orang yang bakhil itu adalah ketika disebutkan namaku di sisinya, namun ia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Nah, jadi mau sampai dipadahkan Rasulullah orang itu bakhil, berarti orang itu bakalan ada mendapat rahmatnya Allah, ditakutkan jelas orang itu akan mendapatkan daripada murka, bahkan mendapat kecelakaan di dunia ini. Tapi benar nih. Jadi kita berhati-hati benar dengan hal yang demikian ini. Makanya ketika di salawatan kita umpamanya bulan Maulid jangan dikulirakan untuk berbuka. Nang kata jumlah kuriak, jadi rumah itu kuriak, kalau punya uti, keluarkan suara kita, menunjukkan kita bahwasanya kita tuh bujur-bujur, mahabbah kita, cinta kita tuh bujur-bujur. Jangan sampai kita nang tukang syair, sidin juga, nang tukang saut sidin juga, tuh bisa dari kedua namanya, minaskan makanan. Kalau enggak kurang menyuruh ngalahin makanan bukuriak teh. Woi, situ balon lagi nah, sini balon lagi. Nah, enggak bukuriak, ya lah. Ini ngalihnya. Enggak salah boleh. Ini ngalih mana enggak kesalahan ya lah. Nah, ini kesalahan nih. Padahal ada demikian tadi diharapkan ketika dalam acara tadi di situ kita bujur-bujur mengeluarkan suara kita. Nah, sesungguhnya Allah akan bujur-bujur. Jangan kita akan mengharapnya tadi. Ini hari-hari lagi ke orang bujur-bujur. Kemudian lagi Rasulullah SAW memandangkan, maka bahwasanya ujar Rasulullah nampak memandangkan diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik. Jadi ujar Anas bin Malik pada waktu itu kuntu wajiban baina yadi Rasulullah SAW. Pada waktu itu dia sidin aku berhenti di hadapan Rasulullah. Begitu aku berdiam di hadapan sidinnya, di hadapan Rasulullah. Lalu beliau pun berkata, ujar Nabi memadahkan. Nah, dengan si Anas bin Malik ini apa? Man sana alayya fi kulli jum'atin samanina maratan. Barang siapa yang bersalawat yang mengucapkan salawat kepada 80 kali di hari Jumat. 80 kali gue. Banyak dikit. Banyak sedikit. Yang sedikit aja. Nyati ini kita hari Jumat kena nih. 80 kali, ada banyak sedikit aja ya Allah.
Kemudian ketika ia membaca demikian, ujar Rasulullah, "Ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba tsamanina sanatan." Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. 80 tahun boleh. Ada di sini 80 tahun umur kita kan? Ada nggak? Ada? Ada nggak? Ujung tuh ada nggak? Baru sampai umur 80 tahun membaca ini diampuni dosa. Adapun membaca ya silakan orang tuh. Nah, nyali sudah mulai daripada Rasulullah itu nyaman amalan itu. Amun salat pun kita ni 80. Amun sampai dia syukur alhamdulillah. Amun sampai juga sudah. Kalau ini pada sudah selamat kita ni mau lagi bersalawat sudah. Ini jangan lagi bersalawat tadi lah sebab ya tetap jadi gawe. Ya Allah, puasa digawe dua, zakat dikeluarkan, ilmu banyak pulang berlebih, paling bakal pil di rumah lah asin naik haji. Ya Allah, jangan kena ya nah. Ya kisah orang mana pun duit dia kan, ada orang lihat di ada dia tak pernah tuh Facebook kan. Orang mana pun duit saya kelalawasan duit tuh di kertas ni baik. Bayi dibukarnya, halau rongkangan duitnya, dimakan gagal, kebanyakan, maka jangan nang duit nang tadi itu nang murah, kurang lebih juga. Ini kadang abang-abang tuh nah, tahu kan abang-abang duit abang-abang bukan? Pokoknya pun duit lancar benar tuh ini. Kadang menyesal jadi nang itu tadi, dan akibat diolahrakan habis kepala duitnya. Maka kami gagal mikir ya Allah, makhluk ini yang bahkan jangan apa itu guru itu pernah waktu ke Samarinda, si Dini bersama kitab bersama si Dini, dia anak si Dini di dalam kampusnya ada lagi mana anak yang lebih penting nih. Begitu dia anak si Dini dalam kampus, boleh lawas karena terbuka, entah berapa tahun kan dibuka si Dini, bayi dibuka habis dimakannya, jangan dimakan tuh habis sama sekali kada. Ini ibaratnya Bapak lihat berukang itu bang, ini ya Allah, jadi kadang bahwa kita mana anak itu tuh menghadap tuh di talam aja, mantap nyebelin penting. Kedua hati-hati surat menyurat, surat rumah, surat tanah. Nah ya Allah kan, mau surat nikah itu berapa aja mau nikah itu. Ini hati-hati benar tuh, ini luar biasa nih. Jadi jangan sampai kita ini akan tadi 80 kali ketika mendengar demikian tadi ibadah Rasulullah 80 tahun dia Nabi akan dihapus dosa orang tersebut. Lalu para sahabat bertakun, ujar sahabat bertanya kepada Rasulullah mendengar demikian tadi, ya Rasulullah, kaifa salata alaika, bagaimana salawat yang bisa menghapuskan daripada dosa 80 tahun dari. Apa ya Rasulullah? Betul Nabi. Ayat salawatnya. Ujian Nabi mana apa? Nih pada Sidin. Taqulu lalu mengatakan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, munnya nak kami wa ala alihi washabihi wasallim boleh juga. Munnya nak lah. Nah ni. Alat kelak. Nah, salawatnya handap kejadian. Ada panjang. Ada panjang lah. Nah, pada dulu salawatnya tadi ya, pada deh. Nah, berarti ingat nampun pada saat dulu lah. Alhamdulillah pengamalan berarti ya Allah. Ingat perintah. Nah, alhamdulillah. Dan ingat di sini aja kita di rumah ingat berarti di luar. Ingat. Ya Allah, yang saya kira ingat. Baru rugi benar kita. Nah, demikian tidak sampai kita ada ingat tadi. Nah, itulah salawat tadi jangan sampai kali dibaca, menyapa diamalkan. Itu termasuk adalah salawat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Az-Jilani. Nah, ini mana kamjuan demikian tadi. Dalam suatu hikayat diceritakan
bahwasanya diceritakan oleh sebagian ulama sufi. Ujar ulama sufi ini mengatakan kana li jarun musrifun ala nafsihi. Jadi jasidin aku ini mempunyai daripada tetangga, tetangga ini melampaui daripada batas terhadap dirinya. Nah, jadi melampaui batas yang mana tetangga ini la yu'rafu yaumu min amsihi min ta'amukihi bisakar. Yang mana adalah ia ini tadi adalah seorang pemabuk. Jadi dari si tetangga ini kata dia mau mabuk-mabukan. Nah, bila bisi tenaga dan mabuknya malih tidak. Ada orang-orangnya aja nawani memadahi. Ada orangnya aja nawani menasihati. Ya orang si tetangganya. Lalu jasidin wa kuntu a'izuhu alam yaqbul. Dan jasidin aku menasihati dengan menyadari dan sepemabuknya menasihati baik dinasihati daripada menyambut ada menerimanya dinasihat itu tadi dipadahi. Jadi sudah kita memadahi masalah orang memakai ada itu tersalah lepas tangan kita sudah. Jadi jangan sampai kita berhimmat mencari-cari keburukan orang lain. Sama umpamanya di rumah tangga, umpamanya nih dilihat kuitannya berceramah umpamanya nih berceramah nih, jadi nih kasih tuh kamari umpamanya, bayi dilihat bini ada sesuai dengan laki, ini lah ada nggak itu loh, ada lah, ada ya lo lah, ada, nah kalau ini sebelah nih gue. Ada orang umair, nah aku mau madai ulang, bini maka bilang, ada yang bini dulu aja cuma dia laki, bisa itu lah. Atau terjadi bisa juga kayak ini, nang laki bagus, nang bini bagus, orangnya penyembahyang, apa ibadah, nang anak pulang bagian dalam karuan, soalnya berarti, nang bini nang laki pulang kata jumlah setiap orang, bacaan sudah kau lupa ide kemana-mana, dia orang bisa memadai dia. Anak seorang negara evolusi. Nah, kalau ada, ya lah kita ada. Ada kawan kita ucap nama itu hidayah itu Allah kabul. Nah, jangan sampai kita mempunyai demikian menggulangkan dosa dengan diri kita. Siapa yang ada hendak anak jadi orang yang saleh? Siapa yang ada hendak jadi anak yang saleh? Ada. Jangankan kita manusia, binatang atau tumbuhan kita hendak baik bertahan. Kita ini buat pisang misalnya kadang buat pisang nasarudun, ada nang mantah, ada nang masak, ada nang kamasakan, ada di makan burung. Ya Allah, itu bang, ya Allah, hendak kita juga, tapi hidayah Allah belum sampai. Makanya kita berdoa terus. Kalau kita sudah padai dan nasihati, kita doakan, memang itu udah keadaannya. Wallahu a'lam sudah. Ada perlu lagi kita mencari yang demikian tadi. Bagus kita main dengan diri kita, nah kayak diri kita bagus kada. Jangan kita mengajak di orang lain sehingga main cari-cari mau ungkit kehidupan orang lain itu kita menambah dengan usaha kita. Lalu ketika menasihatinya kada menerima wa amaratahu ditawbati maka ujasidin usuru sadar sudah bertobat sudah. Nah boleh dikatakan padam yuf'al maka ia pun kadang menerima dengan apa nang kepada kita itu bertobat. Kalau tidak mati bakal jut, jangan. Kalau tidak diingat kena deh, jangan. Jangan. Baru beda mati itu dia bawa. Ini mati itu dia diingatnya. Maka setelah diucapkan demikian tadi, lalu ujar seulama sufi kepada Allah. Fala mama ta'aitu fil manami. Nah, manakala urang yang nasihati tadi, urang yang usul tobat tadi sampai aja meninggal dunia. Ketika ia meninggal dunia, maka aku jadi diperlihatkan oleh mimpiku. Dalam keadaan orangnya tadi, ketika diperlihatkan di dalam mimpi tadi,
wa huwa fi al-fa'il maqami wa alayhi khullatun qad ra'a min hulalil jannati libasul i'zazi wal ikram. Sakanya sidin bayi aku dikatakan di dalam mimpi ini batamula orang yang menasihati tadi. Sekalinya orang mendapatkan kedudukan nanti di mata Allah Ta'ala, dipakaikan dengan pakaian daripada pakaian yang berwarna hijau, daripada pakaian di dalam surga, dan ditempatkan di tempat yang mulia. Hadis sidinnya tadi. Bayang melihatkan demikian. Jadi mau ucap nih sidin tadi, ujar sidin mau ucap akan apa? Nih, aku tuh lahu. Maka aku pun bertanya kepadanya, bima nilta hajil martabatil alimah, dengan sesuatu apa amalan yang kau perbuat sehingga mendapatkan kedudukan yang sangat mulia yang Allah berikan dari kita. Mana pun isi dalam mimpi, isi mana pun dalam mimpi kita orang-orang begitu. Lalu dijawab oleh nang si pemabuk nang meninggal dunia tadi, ujar sidin kisah. Ada tu yaman majlisil zikri. Ujar sidin pada suatu ketika aku menghadiri, pada suatu hari aku menghadiri suatu majelis zikir. Kemudian fasami'tul alima, maka aku mendengarkan daripada perkataan seorang yang alim. Lalu ia mengucapkan, ujarnya mengucapkan man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Ujar sidin mengatakan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya suaranya, maka ketika berkumpulan bersalawatan kau warahkan suaranya, angkatnya suaranya. Jisidina angkat suara, diangkatnya suara, wajibat lahul jannah, maka ujar sidin mengatakan wajib bagi orang yang bermasuk surga Allah. Kurang memuji tadi kan tanda mahabbah, tanda rasa cinta. Aku itu senang begitu. Yang ini kenanya bila mulitan yang berucap yang orang menjadi waktu besar. Ya Allah, bersalawatan bujur-bujur enak. Sudah tentu ayo jagain mengkayo wajib kalau itu berumuman tahu lagi. Amun bersalawat bergerakan dulu. Lagi waktu berdiri, diusahakan berdiri. Dan orang berdiri, seorang duduk aja masih tidak mau ngeliat, benar mau lihat pulang. Jangan, yang bujur-bujur berdiri ini. Ini ada rahasia kalau mau ditanya kan ya. Bujur-bujur. Maka ketika aku mendengar demikian, ujarnya ini tadi, sumara fa'ali masautahu bisalati alaihi Nabi sallam wa rafa'tu sauti. Kemudian mengangkatlah orang alim tadi akan suaranya, angkat sedikit. Ketika bersalawat diangkat salawat, keluarkan sedikit. Memuji Rasulullah. Ujar sedikit apa? Aku pun juga mau mengucapkan demikian. Oh pati dua. Udah pokoknya apa dua pokoknya. Jadi nang barah. Yang kedua barah. Artinya tuh bila nang merasa bagus, bila tak bagus suara atau paparak aja dengan mikrofon kalau bapak. Mana kayak kumbang memang dia itu jangan berjumpa paparak jauh sedikit jauh lah. Tersebut mikrofon dinyalin suara dia. Jauh lah. Ya lah, lah. Dan kemudian akan apa juga itu kayak memang kasih orang baik. Ya Allah mau apa baik juga. Yang penting tadi rasa mahabbah kita. Jangan itu deh. Yang tahu kan yang minder kita ada apa? Tetap kalah suara kita mula-mula mikrofon. Orang nggak ada. Ada apa? Ketika aku mengangkat demikian tadi, mangkat dua jisin suaraku. Warufi'a qaumu aswatahum, maka mengangkatlah nang kaum yang hadir pada waktu itu jemaah hadir itu tadi akan suara mereka. Nyahuti rami. Baga para lana jami'an di dzalikal yaum. Fakana nasibi minal maghfirati wa rahmah. Maka kemudian an-najada ala bihadin ni'mah. Maka ujasidin mengampunilah bagi kami dan sekalian orang yang hadir pada ketika itu diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Orang hadir pada waktu itu baik turun rahmat Allah, turun diampuni
Dosa-dosa orang hadir pada itu. Lalu Yazid kemudian memadakan setelah itu tadi, maka Yazid ketika diampuni dosa-dosa mereka tadi, aku pun Yazid bagianku adalah berupa daripada ampunan dan rahmat, adalah ketika Allah Ta'ala memberikan itu tadi dengan nikmat. Oleh nang hadir di situ diampuni oleh Allah Ta'ala, pas aku juga hadir pada waktu itu diampuni oleh Allah Ta'ala kan dosa-dosaku. Ketika sudah diampuni, ternyata ajal sedih, jadi kita nampak umur sedih kadang panjang, ternyata habis umur dan mendapatkan daripada ampunan rahmat Allah, maka selamatlah aku daripada siksaannya Allah Ta'ala. Nah, jadi itu istimewanya ketika orang dan memanjatkan atau memenangkan daripada bersalat kepada Rasulullah, maka otomatis langsung mendapat daripada ampunannya Allah dan rahmat turun kepada orang tersebut. Mungkin ini yang dapat menyampaikan, mudah-mudahan mereka bermanfaat dan kita semua, dan mengasih atas perhatian, mohon atas kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad.